Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debito Cinti dengan NIM 2165061. Baik, di sini saya akan mereview tugas 2 tentang kejahatan dan dampak cybercrime dan resiko. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan siber. Kemudian risiko dan dampak cybercrime. Risikonya itu mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampaknya itu mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan siber. Kemudian risiko keamanan siber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman siber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebajikan yang tidak memandai. Untuk mengurangi risiko keamanan siber, organisasi harus mengurangi risiko keamanan siber. Organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Kemudian di sini dampak keamanan siber. Dampak keamanan siber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk kehilangan data, gangguan operasional, kerugian keuangan, hilangnya reputasi, penyalahgunaan identitas, dan sanksi hukum. Kemudian risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan siber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan siber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Kemudian risiko dan dampak siber pada perusahaan atau organisasi. Risiko siber pada perusahaan organisasi. Risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditunjukkan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan dan organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan organisasi. Dampaknya cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Kemudian risiko dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime pada pemerintah atau negara. Risiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Dampaknya cybercrime pada pemerintah dan negara itu dampaknya adalah konsekuensi negatif yang ditimbul setelah terjadinya serangan siber atau kejahatan siber terhadap pemerintah atau negara. Kemudian dampak siber pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari kejahatan siber. Dampak sosial dari kejahatan siber melibatkan jumlah masalah yang mengurangi masyarakat secara luas. Kejahatan siber dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online dan mengubah perilaku online.
Dampak ekonomi dari kejahatan siber. Dampak ekonomi dari kejahatan siber adalah sangat signifikan. Kejahatan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Dampak politik dari kejahatan siber. Dampak politik dari kejahatan siber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan siber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum dengan menyebarkan propaganda, manipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terdapat cybercrime itu identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur. 4. Proteksi dan pencegahan. 5. Deteksi dan tanggapan cepat, pengurangan risiko, pemulihan, evaluasi dan perbaikan. Ke-9. Kemitraan dan kolaborasi. Sini ada kasus penipuan online. Jenis kejahatannya itu penipuan online. Risikonya itu pelaku menipu korban dengan modus menjual sembako murah melalui media sosial. Dampaknya ini korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dan pihak yang dirugikan itu korban penipuan online tersebut. Kemudian di sini ada korban penipuan pencet like. Jenis kejahatan itu penipuan online. Risikonya itu penipuan kerja paruh waktu. Dampaknya korban mengalami kerugian uang sebesar 35M dan pihak yang dirugikan adalah korban. Kemudian di sini lagi kasus 2 anggota sindikat penipuan jual beli online. Itu jenis kejahatan penipuan jual beli online dan risikonya itu pelaku menipu dengan modus penjualan sepeda motor trail mini. Dampaknya itu korban mengalami kerugian sebanyak Rp 2,5 juta dan pihak yang dirugikan itu adalah korban. Kemudian di sini ada jenis kejahatan serangan ransomware. Risikonya itu hacker melakukan pencurian data dan membocorkan melalui internet. Dampaknya itu dia kurang dari 150 negara mengalami kerugian akibat pembocoran data. Dan pihak yang dirugikan itu perusahaan yang ada di negara tersebut. Kemudian di sini jenis kejahatannya itu serangan ransomware. Risikonya itu dia ransomware menyerang sistem layanan Bank Syariah Indonesia. Dampaknya itu Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan pada sistem layanan dan pihak yang dirugikan itu Bank Syariah Indonesia. Kemudian di sini lagi ada jenis kejahatan serangan ransomware. Kayak 2 rumah sakit Jakarta kena serangan. Risikonya itu serangan ransomware berjenis malicious software menyerang komputer dengan cara mengunci komputer sehingga tidak bisa diakses kembali. Dampaknya itu 2 rumah sakit mengalami gangguan pada sistem teknologi informasi dan pihak yang dirugikan itu Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Dramais. Lalu kemudian di sini ada 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan. Jenis kejahatannya itu perentasan data. Kemudian risikonya itu pelaku menjual data penduduk di dunia maya dan dampaknya itu sebanyak 279 juta penduduk mengalami pembocoran data dan pihak yang dirugikan itu penduduk di Indonesia. Kemudian di sini ada kasus perampasan data Bank Syariah Indonesia atau BSI.
Ini jenis kejahatannya ini peredaran data, dan resikonya ini pencurian data yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia. Dampaknya 15 juta data pengguna BSI mengalami pembocoran data, dan pihak yang dirugikan itu pengguna data dan BSI. Lalu kemudian di sini ada jenis kejahatan peredaran data. Risikonya itu pembobolan data nasabah light yang dijual secara daring, dan dampaknya ini nasabah light mengalami pembocoran data. Pihak yang dirugikan itu nasabah light dan berilm. Kemudian di sini ada jenis serangan. Jenis kejahatan serangan spyware Pegasus. Resikonya itu pentasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang, dan nampak sebanyak 1.400 orang mengalami peretasan, dan pihak yang dirugikan itu pengguna WhatsApp. Kemudian di sini ada jenis kejahatan Rothschild. Resikonya itu Rothschild menyamar sebagai sistem wifi survei, dan dampaknya itu hampir 5 juta smartphone dari beberapa merek terkenal, dan pihak yang dirugikan itu pengguna smartphone. Dan di sini ada jenis kejahatan petya. Risikonya ini serangan petya mampu mematikan sistem pemantauan radiasi dan pengunci akses komputer di perusahaan, dan dampaknya itu beberapa negara atau perusahaan mengalami gangguan pada sistem pemantauan, dan pihak yang dirugikan itu perusahaan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.